Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Kak Khairina Indasari dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, sebelumnya untuk adik-adik yang belum subscribe channel kakak, mohon di subscribe dan jangan lupa di like dan di komen ya, agar kalian dapat tahu apa video-video yang akan kakak berikan selanjutnya. Dan semoga video kakak kali ini bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan adik-adik sekalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, pada kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia kelas 5 tema 3 sub 1. Semangat belajar untuk adik-adik, disimak baik-baik ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengolahnya menjadi sari-sari makanan untuk dijadikan energi yang dibutuhkan tubuh, dan kemudian membuang sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh. Berikut ini adalah fungsi sistem pencernaan dalam tubuh kita. Yang pertama, menghancurkan makanan yang masuk ke tubuh, kemudian menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan diedarkan oleh darah, dibawa ke sel-sel tubuh untuk diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, membuang sisa makanan yang tidak diperlukan supaya tidak menjadi racun bagi tubuh kita. Selanjutnya yaitu proses pencernaan dalam tubuh kita melibatkan berbagai proses nih. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan di mulut dengan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan melewati kerongkongan. Kemudian, proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana di lambung. Kemudian terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Yang selanjutnya proses pembusukan sisa-sisa makanan di usus halus. Nah, yang terakhir yaitu proses mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus. Nah, proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita melibatkan berbagai organ tubuh nih. Nah, apa saja sih? Nah, kita jelasin ya. Yang pertama itu ada mulut, kemudian kerongkongan atau disebut pula dengan esofagus. Selanjutnya melibatkan lambung, usus halus, usus besar, rektum. Nah, yang terakhir yaitu ada anus. Nah, lantas proses apa saja yang terjadi dalam tiap organ pencernaan kita? Nah, kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama adalah organ mulut. Di mulut kita ada gigi, lidah, dan air ludah. Nah, gigi pada manusia ini terdiri dari 4 jenis nih. Yang pertama ada gigi seri, yang dimana jumlahnya itu ada 8 buah. Fungsinya yaitu untuk memotong makanan yang kita makan. Nah, jenis yang kedua itu ada gigi taring. Jumlahnya ada 4 buah. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk merobek makanan. Yang selanjutnya itu ada gigi geraham depan. Yang jumlahnya itu ada 8 buah. Fungsinya untuk menggilas dan mengunyah makanan. Nah, jenis yang terakhir itu ada gigi geraham belakang. Yang jumlahnya ada 12 buah. Fungsinya untuk melumat dan menghancurkan makanan.
Nah, gigi ini melaksanakan proses pencernaan secara mekanis di dalam rongga mulut kita. Selain ada gigi, di mulut kita juga terdapat lidah. Nah, lidah ini berfungsi untuk mengatur letak makanan dalam mulut, membolak-balikan makanan, dan membantu menelan makanan. Nah, secara keseluruhan, lidah ini juga membantu proses pencernaan di dalam mulut kita. Yang selanjutnya di mulut itu yaitu ada air ludah juga, atau sering kita sebut dengan air liur. Nah, air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah atau kelenjar saliva di mulut. Nah, kelenjar saliva ini terdapat di dalam mulut. Nah, jenisnya ada 3 juga. Yang pertama kelenjar parotis, yang kedua ada kelenjar submanibula, yang terakhir ada kelenjar sublingua. Air ludah sendiri mengandung enzim ptealin yang digunakan untuk proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis di mulut. Nah, di mulut juga enzim ptealin berfungsi untuk mencerna makanan yang mengandung karbohidrat. Sebagai contoh, jika kita mengunyah nasi, lama-kelamaan nasi tersebut akan terasa manis di dalam mulut kita. Nah, artinya terjadi pencernaan secara enzimatis dengan enzim ptealin. Yang kedua ada organ kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan berfungsi untuk jalan makanan dari mulut menuju lambung. Nah, pada kerongkongan kita juga terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Organ yang ketiga yaitu organ lambung. Lambung berfungsi untuk proses pencernaan secara mekanis dengan otot lambung sehingga makanan menjadi bubur. Selain itu, untuk proses pencernaan kimiawi dengan enzim. Di lambung juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Nah, enzim yang bekerja di lambung ada 3 macam. Yang pertama, enzim pepsin. Enzim pepsin berguna mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua adalah enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Nah, yang ketiga ada asam klorida, yaitu berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Selanjutnya, organ usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus duodenum atau disebut juga usus 12 jari. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Bagian yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Usus halus berfungsi untuk proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus 12 jari atau duodenum. Nah, selain itu berfungsi juga untuk penyerapan sari-sari makanan. Nah, penyerapannya ini dilakukan oleh proses usus penyerapan atau usus ileum. Di usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis. Nah, proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis ini melibatkan berbagai jenis enzim. Enzim yang berperan di duodenum atau usus 12 jari ada 3 macam. Yang pertama ada enzim lipase, yaitu berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua ada enzim amilase, yaitu berfungsi untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Dan yang ketiga yaitu adalah enzim tripsin. Enzim tripsin berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Nah, asam lemak, gliserol, gula atau glukosa, dan asam amino akan diserap di usus halus bagian usus ileum atau usus penyerapan.
Organ selanjutnya yaitu ada usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon. Usus besar ini terjadi atas 3 bagian, yaitu bagian naik, bagian mendatar, dan bagian menurun. Nah, fungsi usus besar ini ada 2. Yang pertama yaitu untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, yang terakhir nih adik-adik, yaitu ada organ rektum dan juga organ anus. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Fungsinya yaitu untuk tempat menyimpan sementara fases sebelum dikeluarkan. Sedangkan anus sendiri yaitu lubang pembuangan, di mana fungsinya yaitu membuang fases atau kotoran sisa pencernaan. Nah, adik-adik, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit pada sistem pencernaan manusia. Nah, gangguan pada organ pencernaan dapat disebabkan karena kuman penyakit atau pola hidup yang tidak sehat. Makanan yang kurang higienis dapat mengandung kuman yang bisa menimbulkan penyakit pada sistem pencernaan kita. Begitu juga pola hidup yang tidak sehat, seperti makan tidak teratur dan kurang berolahraga, dapat menyebabkan sistem pencernaan kita menjadi tidak sehat. Nah, apa saja jenis penyakit yang dapat menyerang organ pernapasan kita dan bagaimana cara mencegahnya? Kita belajar bersama ya. Yang pertama adalah sakit gigi. Sisa makanan dapat menempel di gigi jika tidak segera dibersihkan, maka akan merusak gigi sehingga gigi menjadi berlubang. Jika lubang semakin dalam dan mencapai saraf gigi, maka dapat mengakibatkan sakit gigi. Oleh karena itu adik-adik, jangan terlalu banyak makan makanan yang manis dan asam. Serta jangan malas menggosok gigi ya, terutama setelah makan dan sebelum tidur. Yang kedua, sariawan. Sariawan merupakan peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Sariawan dapat timbul karena kekurangan vitamin C dan kurang menjaga kebersihan mulut. Nah, gejala sariawan adalah munculnya bercak putih dengan warna kemerahan di sekelilingnya dan terasa perih saat tersentuh. Untuk mengatasinya, kalian harus perbanyak minum air putih dan makan sayuran serta buah agar kita terhindar dari sariawan. Baiklah adik-adik, kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini. Apabila kakak ada salah, kakak mohon maaf, dan kepada Allah kakak mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Gejala pada penyakit MAH antara lain yaitu perih pada perut bagian kiri atas, mual, kembung, bahkan sampai menyebabkan muntah. Yang keempat, cacingan. Cacingan disebabkan oleh cacing kremi yang hidup dalam saluran pencernaan seperti usus halus. Cacingan dapat masuk ke dalam saluran pencernaan melalui pori-pori kulit. Misalnya, saat kamu tidak memakai alas kaki, maka telur cacing dapat menembus kulit dan terbawa oleh darah sampai ke perut. Nah, cacing tersebut dapat hidup dengan cara menyerap sari-sari makanan dalam usus halus, sehingga tubuh penderita tidak mendapatkan asupan gizi dari makanan yang dimakannya. Oleh karena itu, penderita cacingan dapat mengalami gejala seperti perut buncit, tubuh kurus, badan terasa lemas, dan gatal pada sekitar dubur ataupun anus. Nah, yang kelima yaitu diare. Diare disebabkan oleh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan atau minuman yang kurang bersih.
Nah, gejala diare ini seperti buang air besar terus-menerus dan fasesnya berupa cairan. Hal ini terjadi karena usus besar kurang menyerap cairan, sehingga cairan tubuh banyak terbuang melalui fases. Oleh karena itu, tubuh akan terasa lemas. Nah, contohnya minuman atau makanan yang dijual di pinggir jalan berisiko menyebabkan diare karena mengandung debu dan mungkin terdapat kumannya. Untuk penyakit yang terakhir yaitu sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah gangguan pencernaan karena pengerasan fases sehingga sulit buang air besar. Nah, konstipasi dapat disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti sayuran dan juga buah-buahan. Nah, jika adik-adik kurang menyukai sayuran atau buah, maka bisa saja mengalami sembelit. Nah, adik-adik, agar kita terhindar dari penyakit sistem pencernaan, kita harus dapat menjaga kesehatan pencernaan kita. Nah, selain dengan olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup, kita juga harus membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.